Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini tentunya saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengapa orang Kristen boleh makan daging babi. Padahal saudara-saudara kita yang dari agama Samawi, yaitu mereka yang beragama Yahudi dan agama Islam, mereka tidak makan babi. Tapi kenapa orang Kristen yang juga dari Samawi gitu ya, kok boleh makan babi? Nah, pada dasarnya begini. Setiap kepercayaan, agama, atau gaya hidup punya pantangan tersendiri gitu ya. Ya, misalnya saudara kita yang dari agama Hindu, misalnya dia tidak makan daging sapi misalnya. Ya sudah, kita hormati saja. Tapi yang saya menarik di sini menjelaskan mengapa orang Kristen boleh makan babi. Walaupun ada orang Kristen tertentu ya, sebut sajalah dari denominasi tertentu yang tidak menyentuh daging babi. Tapi itu nanti. Ini dulu ya. Jadi begini. Saya terangkan dengan cara yang sederhana saja ya. Yang ada dasar Alkitabnya ya. Ya tentu kalau saya bicara tidak ada dasar Alkitabnya ya berarti saya ngoceh sendiri kan. Tentu saya harus memakai dasar Alkitab ya. Untuk menerangkan mengapa kita orang Kristen boleh makan daging babi. Oke, jadi gini, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 10. Kita baca dari ayat 9. Ya, saya bacakan di sini. Anda bisa lihat juga di sini. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Jadi ada kain lebar yang empat sudutnya tergantung ke atas gitu ya. Yang diturunkan ke tanah. Nah, di dalam kain lebar itu terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat. Sekali lagi ya, terdapat berbagai atau pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Oke? Nah, lanjut ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Jadi dengan kata lain, di kain lebar yang turun ke bawah, di dalamnya kan ada berbagai macam binatang. Tuhan bilang, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi Petrus bilang, tidak Tuhan gitu ya. Aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Misalnya apa? Babi, daging kelinci, apalagi kepiting, mungkin belut, itu kan haram kalau secara hukum Taurat ya. Dan yang tidak tahir. Kemudian ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Bingung Petrus. Jadi pada saat itu Tuhan bilang, "Aku kalau bilang halal, ya halal. Jangan kau bilang haram lagi." Ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Menarik ya. Jadi Petrus dapat penglihatan ketika dia mau makan gitu ya.
ada benda dari langit turun berbentuk kain lebar yang keempat sudutnya terikat ke atas. Di dalamnya itu banyak binatang berkaki empat, binatang melata, menjalar gitu ya, dan burung. Ya, ya di dalamnya itu ada yang haram. Yes, nggak disebut sih binatangnya ya. Pokoknya ada yang haram. Tapi Tuhan bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, menarik ya. Ayat ini bisa diinterpretasikan, Pak, itu sebenarnya bukan makanan. Lah ini lagi bicara dia lagi nunggu makanan kok. Dan Tuhan bilang sembelih gitu kan. Sembelilah dan makanlah. Ya, jelas itu makanan. Disuruh sembelih binatang yang sebenarnya itu secara hukum Taurat haram. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, sembelih, makan. Dan apa yang sudah aku nyatakan halal, jangan kau sebut lagi haram. Sekali lagi betul, di dalamnya nggak disebutkan binatang apa saja. Tetapi intinya itu pasti ada binatang-binatang haram yang sudah sekarang dinyatakan halal. Ya tapi kan belum tentu babi, Pak. Belum tentu babi. Oke deh, sekarang begini. Di dalam hukum Taurat, nah, sebelum masuk ke dalam hukum Taurat, saya harus jelaskan dulu 10 perintah Allah, the 10 commandment. Orang taunya the 10 commandment itu atau 10 perintah Allah itu, atau 10 firman Allah itu hukum Taurat. Bukan, itu sumber dari hukum Taurat. Hukum Taurat ada 613 aturan. Garis besarnya ada kuhim, ada mispatim. Kuhim ini hukum yang mengatur tata ibadah, makanan halal haram, dan seterusnya. Mispatim adalah hukum yang mengatur moral orang Israel. Misalnya, kalau orang Israel mengutuki ayahnya, dia harus dihukum mati. Anak yang bandel sekali, dia harus ditarik ke tengah kota, dirajam sampai mati. Betul. Ada pencuri yang masuk rumah kita sebelum matahari terbit, ketangkap tangan sama kita, boleh dibunuh. Ini mispatim. Sedangkan kalau kuhim, ini yang mengatur ini. Misalnya, babi haram, kelinci haram, belut haram, kepiting haram. Oke? Dan segala macam persembahan. Persembahan curah, persembahan korban binatang, persembahan korban bakaran, persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, dan segala macam persembahan itu diatur oleh hukum yang namanya kuhim. Total ini semuanya ada 613. Oke? Nah, tadi binatang yang haram-haram itu diatur di kuhim, bagian dari hukum Taurat. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, dia masing terikat dalam hukum Taurat. Ya, biarkan saja. Dia tidak sentuh daging babi, iya, karena dia masing memelihara hukum Taurat. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen melihat kisah para Rasul 10, Tuhan sendiri yang bilang, apa yang sudah dinyatakan halal, kan Tuhan suruh bilang, bangunlah, sembelih, dan makanlah kepada Petrus. Kalau aku sudah bilang halal, jangan bilang haram lagi, kira-kira itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Baca ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Iya, hukum Taurat bagi orang Yahudi ya tetap berlaku, biarkan. Tapi buat orang Kristen gitu ya, sudah. Karena dengan matinya dia membatalkan hukum Taurat. Segala aturan makanan halal haram itu sudah dibatalkan. Segala macam korban sembelihan, korban bakaran dibatalkan. Tadi ada anak nakal harusnya dirajam sampai mati, dibatalkan. Kalau enggak, kalau anak Anda nakal sekali itu harus dirajam sampai mati, anak laki-lakinya gitu. Kalau ada maling masuk rumah Anda, ketangkap tangan sebelum matahari terbit, harus atau boleh dibunuh. Tapi itu semua sudah dibatalkan. Kemudian ada juga hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, bengkak ganti bengkak. Itu hukum Taurat. Dibatalkan. Oke? Jadi dengan matinya Tuhan Yesus, ya, sebagai manusia di kayu salib, sudah membatalkan hukum Taurat.
Nah, itulah yang membuat tadi Tuhan bilang, apa yang sudah aku katakan halal, jangan lagi engkau sebut haram, di Kisah Para Rasul 10 tadi. Karena Tuhan sudah membatalkan hukum Taurat ini. Lah iya. Karena hukum Taurat yang kuhim ini juga yang mengatur tata ibadah, ada yang begini, ini mengerikan. Kalau Anda masuk ke satu kota, di kota itu ada mezbah dari suku lain yang selalu dianggap berhala, itu harus dihancurkan. Lah coba Anda masuk ke satu daerah, tempat itu misal tempat orang-orang yang beragama lain, ya, yang masih misalnya kita sebut langsung eksplisit lah, di situ banyak wihara. Masa Anda hancurkan patung-patung Buddha di sana? Oh, nggak bisa, Pak, itu hukum Taurat bilang itu harus dihancur. Itu hukum Taurat. Orang Israel pun, orang Yahudi pun ketemu wihara, nggak bakal dia menghancurkan patung Buddha. Walaupun di hukum Tauratnya bilang kalau kamu masuk ke satu daerah itu, di situ ada ya tadi patung-patung yang dianggapnya berhala, itu harus dihancurkan. Lah coba kita hancurkan orang punya ini yang dia sembah. Loh, kita kena pidana. Ya, penodaan agama orang lain. Nggak bisa. Lagian sudah lah, itu kan sudah dibatalkan. Itulah maksudnya Efesus 2 ayat 15. Nah, di Efesus 2 ayat 15, kita baca lagi lah sekali lagi ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Nanti saya terangkan ya. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Begini, dulu ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang kafir, kira-kira begitu, Gentile. Nah, orang Yahudi yang sudah jadi Kristen masih sombong. Dia bilang kepada orang yang non-Yahudi yang jadi Kristen, kalau kamu mau jadi Kristen harus disunat juga. Padahal Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk jadi Kristen harus sunat. Tapi orang Yahudi mengharuskan, ini kalau kamu tidak sunat, kamu nggak bisa masuk Kristen. Kira-kira gitu. Padahal di Kristen itu sunat hati. Oke? Dulu juga orang Yahudi tidak boleh bekerja sama dengan orang non-Yahudi. Tidak bisa. Haram. Nah, dengan matinya Tuhan Yesus ini, dia membatalkan hukum Taurat, misalnya yang melarang orang bekerja sama Yahudi dan non-Yahudi. Begitu juga soal sunat fisik gitu ya. Batal, itu hukum Taurat. Memang ada orang Kristen yang disunat fisik, ada sih kalau memang dia mau gitu, tapi itu bukan keharusan. Karena itu sudah batal. Dan di sini dikatakan untuk menciptakan keduanya ya, tadi orang Yahudi dan non-Yahudi yang selalu berantem gini ya, soal sunat lah, soal apalah gitu ya. Bahkan ada juga orang Yahudi yang sudah jadi Kristen masih tidak makan babi. Ya terserah aja sih, nggak apa-apa gitu ya. Nah ini kan berantem terus nih. Nah dengan matinya Tuhan Yesus ini menciptakan keduanya ini yang sering berantem menjadi satu manusia baru. Kira-kira begitu. Supaya damai sejahtera. Nah kembali lagi. Jadi dengan demikian segala ketentuan Taurat mengenai makanan halal haram ya sudah tidak berlaku. Kalau kita baca sekali lagi Kisah Para Rasul 10 tadi dan Efesus 2 ayat 15 ini. Dan masih banyak lagi ayatnya. Saya tidak akan membahasnya satu persatu pada kesempatan ini. Nggak selesai nanti ya. Jadi dengan kata lain, ketentuan sebagai persembahan-persembahan, misalnya persembahan korban bakaran, penebus salah, penebus dosa dan segala macam juga sudah batal. Memang ada gereja yang masih mempraktikkan persembahan korban bakaran. Nah tapi anehnya masih ada yang melestarikan persembahan persepuluhan dan persembahan buah sulung. Padahal persembahan persepuluhan itu pada dasarnya juga bukan uang. Anda bisa tontonlah video-video saya ya di channel ini. Ada 29 video mengenai persepuluhan. Dari dulu orang yang tidak bertani dan tidak berternak tidak memberikan persepuluhan. Contohnya apa? Tukang batu, tukang kayu, guru, tabib yang dapat upah, duit, tidak bisa memberikan persepuluhan. Apalagi persepuluhan itu secara dengan kematian Tuhan Yesus, kalau Anda lihat di Efesus 2 ayat 15 ini sudah dibatalkan. Loh kenapa dihidupkan?
Makanya kalau mau ngerti lagi mengenai persepuluhan, tonton video saya yang ada 29 seri. Begitu juga persembahan persepuluhan, aslinya juga bukan uang. Itu cuman seberkas, misalnya hasil panen, gandum atau apa, mau tanah atau sawahnya 1 hektar, 10 hektar, atau 100 hektar, cuman sekeranjang yang terbaik. Bukan seluruh hasil panenan. Ini persembahan buah sulung di gereja modern, dibilang apa? Seluruh gaji bulan Januari harus dikasih. Padahal nggak ada ayatnya. Padahal hukum Tauratnya pun tidak demikian. Apalagi juga sudah dibatalkan. Tetapi masih saja sebagian kita yang orang Kristen masih harus ditakut-takuti dengan persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung gitu ya. Betul, kita sebagai orang Kristen tetap harus memberi. Tetapi bukan diikat dengan ancaman harus memberikan persepuluhan, harus memberikan buah sulung. Padahal itu juga salah. Oke? Itulah makanya aturan-aturan Taurat itu sudah dibatalkan. Jadi kembali lagi mengenai tadi makanan yang mengandung daging babi, dengan ayat-ayat tadi sudah jelas. Itulah mengapa orang Kristen tidak memandang daging babi itu haram. Karena ayat-ayatnya ada jelas. Tapi Pak, ada kok orang Kristen yang tidak makan babi, dia tetap mempraktekkan Taurat. Nggak apa-apa, terserah dia, iya kan? Terserah dia, iya kan? Nggak masalah. Tapi nggak bisa dia bilang, oh kalau kamu makan babi kamu dosa. Ya kasih lihat aja ayatnya gitu ya. Oke deh, jadi itu saja sederhananya mengapa orang Kristen boleh makan babi. Dan babi itu tidak haram bagi orang Kristen. Ayat-ayatnya jelas. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.